Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di JK Study. Mari kita belajar bersama. Kali ini kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Mulai dari part 1, soal nomor 1 sampai dengan 10. Soal pertama. Setiap warga negara yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hak pilih aktif, yaitu A. Hak untuk menjadi wakil rakyat, B. Hak untuk menjadi anggota DPR, C. Hak untuk memilih anggota DPR, D. Hak untuk dipilih menjadi DPR, dan E. Hak untuk mencalonkan diri. Jawabannya adalah C. Hak untuk memilih anggota DPR. Pembahasan. Hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Syarat-syarat warga negara yang memiliki hak pilih aktif yaitu warga negara Indonesia, telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, terdaftar sebagai calon pemilih, tidak sedang terganggu ingatannya atau sakit jiwa, tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun atau lebih. Tidak sedang dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Soal nomor 2. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Hal ini tercantum pada A. Pembukaan UUD 1945, B. Pasal 27 UUD 1945, C. Pasal 5 UUD 1945, D. Pasal 26 UUD 1945, dan E. Aturan peralihan. Jawabannya adalah A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan. Prinsip negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan. Prinsip ini ditegaskan dalam bagian penjelasan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum seharusnya mengandung 3 prinsip pokok, yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kekuasaan dijalankan berdasarkan atas prinsip due process of law. Soal nomor 3. Undang-Undang Dasar 1945 menurut hak-hak asasi manusia atau warga negara. Hal itu dapat kita lihat dalam A. Batang tubuh, B. Aturan peralihan, C. Amandemen tahun 1999, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Peraturan pelaksana. Jawabannya adalah D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan. Pada alinea pertama adalah suatu pengakuan hak asasi kebebasan atau kemerdekaan semua bangsa dari segala bentuk penjajahan dan penindasan oleh bangsa lain. Alinea kedua yaitu pengakuan hak asasi sosial yang berupa keadilan dan pengakuan asasi ekonomi yang berupa kemakmuran dan kesejahteraan. Alinea ketiga
adalah hak kodrat yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada semua bangsa. Alinea keempat memuat tujuan negara. Soal nomor 4. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Presidensial, D. Parlemen, dan E. Otoritas. Jawabannya adalah D. Parlemen. Pembahasan. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini dijalankan semasa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Ciri dari pemerintahan masa itu adalah adanya kekuasaan yang sangat besar pada lembaga kepresidenan. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, ada perubahan-perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Antara lain, adanya pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balance, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran. Soal nomor 5. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Aturan ini dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal A. 20A, B. 28B, C. 28C, D. 28D, dan E. 30A. Jawabannya adalah C. 28C. Pembahasan. Pasal 28C ayat 1 Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Soal nomor 6. Mekanisme kepemimpinan nasional berlangsung secara periodik 5 tahun sekali. Sirkulasi ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. A. Bab 3 Pasal 4 Ayat 1, B. Bab 3 Pasal 7, Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, D. Bab 6 Pasal 28, dan Bab 2 Pasal 18. Jawabannya adalah B. Bab 3 Pasal 7. Pembahasan. Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 7 berbunyi, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Soal nomor 7. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun adalah bunyi Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen, yaitu A. Pasal 22C ayat 1, B. Pasal 22B ayat 1, C. Pasal 22D ayat 1, D. Pasal 22C ayat 3, dan E. Pasal 22D ayat 2. Jawabannya adalah D. Pasal 22C ayat 3. Pembahasan.
Pasal 22C ayat 3 Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Soal nomor 8. Dalam hukum berlaku prinsip persamaan martabat dan derajat di hadapan hukum bagi A. Semua orang dalam masyarakat, B. Lembaga-lembaga pemerintah, C. Masyarakat dan penguasa, D. Lembaga pemerintah dan masyarakat, E. Lembaga pemerintah dan penguasa. Jawabannya adalah A. Semua orang dalam masyarakat. Pembahasan. Menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Soal nomor 9. Kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya adalah bunyi A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, C. Pasal 27 ayat 3 UUD 1945, D. Pasal 28 ayat 4 UUD 1945, dan E. Pasal 30 ayat 6 UUD 1945. Jawabannya adalah A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Pembahasan. Pasal 27 ayat 1 Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Soal nomor 10. Jaminan terhadap kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya tercantum dalam A. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945, B. Pasal 29 ayat 1 UUD 1945, C. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945, D. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan E. Pasal 30 ayat 2 UUD 1945. Jawabannya adalah D. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Pembahasan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya, dan share ke teman-temannya untuk mendukung channel ini. Terima kasih.